Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo, Bapak Sumarno SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Sukoharjo, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak calon guru penggerak Bapak Joko Budi Harjo SPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erni Kurniawati sebagai yang mendapat tugas sebagai pengajar praktek untuk mendampingi Bapak Joko Budi Harjo. Saya mengucapkan matur nuwun karawuhipun Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua untuk berlangsungnya diskusi calon guru penggerak kali ini, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti untuk acara yang pertama itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya Bapak. Untuk yang kedua nanti pengantar dari saya, kemudian yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kali ini tuh proses diskusi yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam proses pendidikan, calon guru penggerak itu telah belajar membuat visi dirinya itu sebagai pendidik. Dan proses ini diharapkan nanti menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi nanti diskusi hari ini itu merupakan bagian dari proses belajar dari calon guru penggerak itu sendiri untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan nanti menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi kali ini. Untuk yang pertama saya bertanya dulu untuk Bapak Kepala Sekolah, siap ya untuk ya untuk mendampingi Pak Joko Budi Harjo. Terus untuk Bapak Ibu semua juga saya harapkan juga siap ya, dan mendukung 100% untuk Pak Joko Budi Harjo. Untuk yang pertama, monggo Bapak Kepala Sekolah memberikan sepatah kata. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada saat ini itu ada pendampingan dari BPCGP. Ibu Erni Kurniawati ngastonipun wonten muter 3 OSD muter 3. Saya di muter 2 kali Pak. Ya. Tahun 2006 sama tahun 2015, tapi hanya sebentar. Ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa guru penggerak tadi saya sudah bincang-bincang kok di ruang, bahwa sekarang untuk seleksi calon kepala sekolah dan yang namanya intek atau semacam workshop atau penataran atau diklat CKS itu sudah tidak ada. Jadi diklat CKS itu sudah tidak ada karena Permendikbudristeknya sudah diatur bahwa untuk calon kepala sekolah itu adalah dari GP. Ya. Jadi GP ini mempunyai suatu keleluasaan. Ya. Cuma di Sukoharjo memang aneh. Yang minat GP itu yang awal-awal di angkatan 1, 2, yang 4 ya, kemarin angkatan 4 itu misalnya pas loka angkatan 4 ya. Saya juga diundang, saya datang itu. Itu kalau yang SMA, SMK memang banyak antusias. Ya. Kalau yang di SMP itu sangat sedikit. Itu yang dari SMP itu justru banyak yang P3K, ada yang DTT, dan banyak yang swasta. Bahkan kemarin itu PP saat di SMA 3 itu teman kepala swasta ada yang menjadi PP-nya. Jadi yang bernip itu rata-rata kurang minat, saya sendiri juga tidak tahu kenapa kurang minat. Padahal regulasi berbeda ini nanti. Ya, maka Bapak Ibu, dengan GP ini kita harus tahu apa toh esensi dari GP ini sebenarnya apa. Soalnya saya sendiri sudah termasuk expired, tinggal sedikit lagi. Ya. Jadi dulu itu saat ada syarat mau dijadikan PP itu saya udah dari dinas, dari teknik itu, nah aku wis expired, usia tidak masuk, gitu. Maka dalam hal ini untuk PP, GP dan lain sebagainya kepala sekolah yang notabene sudah di atas 55 kan tidak ada, sudah expired semua. Akhirnya tinggal yang muda-muda. Maka monggo penjenengan yang muda-muda tetap semangat. Wong sing jenenge bejo ki ora ngerti. Nggih ta? Ya. Jadi regulasi ini tetap kita ikuti dan pada saat ini kita akan diskusi visi dan perkasa perubahan dengan KS dan warga sekolah. Berarti acaranya kan adalah diskusi visi yang dituangkan oleh Pak Joko selaku CGP angkatan 7. Ya, angkatan 9, 10 kita kemarin yang daftar ada berapa itu? Ada 2, lainnya tidak minat. Iya. Padahal sudah saya informasikan ya. Ya, mengapa saya sendiri juga tidak tahu kok. Ya, jadi memang visi di SMP Negeri 5 ini ada perubahan. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat dari teori taksonomi Bloom, jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, itu kalau kita tarik di KTSP itu juga ada penilaian, ya, knowledge, value, and skill. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sampai sekarang pun di Kumer, ya, dengan model pembelajaran yang baru, itu sebenarnya yang diutak-atik cuma 3 itu. Jadi dan inilah visi yang tertuang juga di situ. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maka kami bersama teman-teman guru kemarin, bagaimana visi itu yang mencakup adalah iman dan takwa, prestasi dan budaya atau karakter atau culture. Jadi itu. Jadi nek itu tak olah-olih nek di basa Jawa, ya cipta rasa lan karsa. Kita sebagai orang Jawa, jadi dari taksonomi Bloom itu nek dijawabkan kan ya cipta rasa lan karsa. Sama itu.
Jadi cipta itu kan pengetahuan, rasa itu kan mengolah kepribadian, iman takwa itu kan dirasa, keterampilan itu kan yo karso, jadi sikap. Nah, ini nanti memang CGP mengimplementasikan ini bisa merubah peserta didik. Bagaimana peserta didik itu mempunyai suatu karakter yang baik, pemikiran yang positif. Jadi dari iman dan takwanya bisa benar-benar ditunjukkan, akhlaknya benar-benar baik. Sebab iman dan takwa atau akhlak ini yang akan mendasari suatu pembelajaran. Kalau sudah didasari itu, anak akan bagaimana meraih prestasi, baik akademik maupun non-akademiknya. Jadi prestasi dalam hal ini ada yang hubungannya dengan culture, budaya, ada hubungannya dengan sikap budi pekerti. Jadi Bapak Ibu, terutama Ibu PP ya, jadi memang mengolah visi di SMP Negeri 5 Sukoharjo adalah itu. Jadi tidak lepas dari taksonomi Bloom kemarin. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari K13 juga sama. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Sampai sekarang pun sebenarnya yang diolah juga seperti itu. Ya. Jadi, dan saya yakin Pak Joko juga mengimplementasikan itu kepada teman-teman sejawat, kepada Bapak Ibu guru, dan kepada peserta didik. Soalnya intinya ini adalah muaranya, endingnya adalah ada perubahan di peserta didik. Dalam hal ini Bu, visi yang mau dituangkan oleh CGP angkatan ke-7 oleh Pak Joko di sini, terutama di SMP Negeri 5 Sukoharjo, visinya cukup singkat, betul. Beriman, berprestasi, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Jadi ini kalau kita korelasikan dengan pembelajaran, dengan teori pembelajaran pada tahun dulu yang dimunculkan oleh taksonomi Bloom, intinya kan juga di situ pengetahuan, sikap dan keterampilan jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anak sebenarnya dijadikan seperti itu. Dan kurikulumnya dulu kan juga demikian, kurikulum 75 adalah yang dituangkan bagaimana anak itu mempunyai kreativitas. Jadi dulu dikenal dengan cara belajar siswa aktifnya. Kita mau membangkitkan dengan adanya ini itu kan setelah pandemi ya, ada kurikulum yang baru. Jadi yang mau didiskusikan karena mencakup visi SMP Negeri 5 Sukoharjo ingin membuat peserta didik itu menjadi peserta didik yang berkarakter, yang beriman dan berakhlak mulia, dan itu sebagai pondasinya yang mendasari peserta didik itu mendapatkan suatu pengetahuan, keterampilan, kecerdasan. Jadi segala sesuatu kalau sudah didasari dengan akhlak mulianya itu sudah baik. Mau belajar tanpa disuruh itu sudah bisa. Dia tahu tanggung jawabnya. Apa yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu guru udah tahu. Itu visi yang ingin disampaikan. Sehingga anak-anak itu sudah tahu kesadarannya sebagai peserta didik. Saya belajar sudah tahu tanggung jawab saya pada Bapak Ibu guru sudah tahu tanggung jawabnya bagaimana menghormati, menghargai kepada Bapak Ibu guru. Begitu pula dari teman sejawat dalam bahasa Jawa niki yo iso ngergani, ngajeni lan ngormati datang sesaminipun. Jadi endingnya adalah itu membentuk siswa yang berkarakter, tetapi juga mempunyai suatu keahlian, keterampilan. Jadi bukan hanya belajar secara teoritis, tapi anak itu di sini juga sudah bisa melaksanakan apa yang dipelajari secara teori, itu bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan dalam bentuk keterampilan. Contoh kemarin, dan ini kebetulan Pak Joko kan koordinator P5. Ya, betul, koordinator P5.
dengan tema kemarin yang pertama bangunlah jiwa dan raga, ada implementasinya yang mengacu pada visinya. Ya, bangunlah jiwanya, ada kegiatan keagamaan, bahkan kekunjungan ke pesantren. Jadi di situ anak ada rasa empati, simpati kepada temannya yang yatim piatu. Ini sudah implementasi langsung. Ya. Jadi dari pengetahuannya bagaimana anak berkreasi, baik melalui literasi dan numerasinya. Dari keterampilannya, anak juga sudah mulai membuat karya. Bahkan di situ ada market day, anak membuat pamflet, membuat apa sudah ada. Jadi inilah diharapkan CGP ya. CGP ini bisa mewarnai dari Bapak Ibu guru bagaimana nanti pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran di kelas itu bukan hanya ceramah metode itu udah. Kami mulai mencoba ada pembelajaran itu di luar kelas ya. Jadi ini kebebasan kalau di Kurtilas itu terkenal dengan Maikem Gembrotnya. Sekarang kita pembelajarannya itu dengan istilah yang baru itu apa saya sampai lupa. Ya, enggak, yang dengan teknis pembelajaran yang baru itu sosok itu dewi kegawa usianya sosok ahli. Nek balik itu kayak ingat. Jadi dalam hal ini kalau dulu Maikem jadi pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Lagi pembelajaran di sini oleh CGP sudah dilakukan dengan karya tadi melalui implementasinya belum. Itu Bu sambutan dari saya, maka monggolah pendampingannya dan Bapak Ibu guru yang ada di sini kita implementasikan. Yang belum mendaftar CGP angkatan 90 sudah ditutup belum tahu? Udah, ya mumpung kita ini sebelas itu aja. Ya mudah-mudahan di berikutnya ada. Yang jelas untuk diklat CKS itu sudah tidak ada karena memang sudah muncul Permendikbudristeknya. Itu adalah melalui GP. Yang jelas yang sudah CGP belum. Ya, yang sudah GP sepertinya itu. Itu Bapak Ibu ada kekurangannya saya minta maaf dan nanti saya minta maaf Bu Pak, saya tidak bisa bersama-sama karena ada ditinggali ke dinas juga. Ya. Jadi monggo nanti juga kan terus saya hubungi. Sekali lagi ada kesalahannya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Kepala Sekolah, hebat luar biasa. Cemerlang sekali nih pemikirannya. Bapak Ibu semua tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang visi sekolah dari SMP Negeri 5 Sukoharjo ini yang sudah mencakup cipta rasa karsa dari KHD di Pak Joko. Ya. Dan sepenuhnya Bapak Kepala Sekolah mendukung sekali untuk CGP kita dan nanti kedepannya Pak Joko Budiarjo bisa menjadi pionir di sekolah ini untuk mendorong teman-temannya untuk masuk ke pendidikan guru penggerak. Sudah ada 2 ya Pak? Alhamdulillah. Diskusi kali ini akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak kami yaitu Bapak Joko Budiarjo SPD. Monggo saya persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar kita, Ibu Dr. Anda Erni Kurniawati,
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo yang kita hormati, dan rekan-rekan guru warga sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur, ucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memimpin diskusi rekan-rekan sejawat warga sekolah kaitannya dengan visi SMP sekolah dan prakasa perubahan. Tapi sebelum kita mulai diskusi visi prakasa perubahan sekolah, ini akan saya bacakan dulu beberapa bait puisi karya Bung Karno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak, yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiap angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tadi adalah Indonesia karya Bung Karno. Apa yang bisa kita ambil dari puisi karya Bung Karno tadi, bahwasanya beliau tidak membeda-bedakan warna, suku, ya, tidak membeda-bedakan ras, agama, dan semuanya itu beliau lihat bahwa itu adalah Indonesia. Demikian puisi karya dari Bung Karno. Bapak Ibu, rekan-rekan guru warga sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo, selanjutnya kita akan mulai diskusi pada siang hari ini. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, ini Ibu Dr. Anda Erni Kurniawati sebagai pengajar praktek saya, Bapak Agus Siswanto sebagai fasilitator yang saat ini belum saya cantumkan di sini. Yang kedua Bapak Sumarno SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo, dan saya sendiri Joko Butiarjo TGP Angkatan ke-7. Susunan acara tadi sudah sampaikan Ibu Erni. Ini adalah acara yang kedua, meluruskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah oleh TGP. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah
tadi sudah saya sampaikan beberapa lembar kertas. Di situ ada tuntunan, penunjuk atau bantuan untuk diskusi kita. Jadi Bapak Ibu yang kertas yang ada di depan Bapak Ibu semuanya itu ada beberapa kalimat rumpang di situ. Kalimat rumpang itu apa toh? Nah, apa itu kalimat rumpang? Kalimat yang memiliki kosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Kalimat rumpang adalah bentuk kalimat yang di dalamnya perlu ditambahi, bisa karena sengaja dihapus maupun tidak lengkap karena dihilangkan. Kegunaan dari kalimat rumpang itu sendiri adalah untuk mengetes, melatih, menguji, dan menilai keahlian dalam berbahasa. Jadi di situ ada kalimat rumpang yang belum selesai, ada titik-titiknya. Jadi itu Bapak Ibu semua untuk bisa melengkapi dengan pemikiran Bapak Ibu semuanya. Nanti kita padukan visi, kita padukan yang di pemikiran Bapak Ibu, kita terjemahkan bersama-sama sehingga mengerucut menjadi visi kita bersama-sama sebagai visi SMP Negeri 5 Sukoharjo. Nah, ini adalah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan dilanjutkan. Itu sudah ada yang bantuan untuk bisa mengisi kertas di situ, Bapak Ibu. Kemudian ini kalimat rumpang yang sudah dari saya. Saya memimpikan murid-murid yang, kalau di situ di kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nanti Bapak Ibu mungkin bisa berbeda-beda ya kelanjutan kalimatnya. Maka dari keadaan itu dengan berbeda-beda pemikiran dari Bapak dan Ibu semuanya, nanti kita satukan dalam diskusi. Saya memimpikan murid-murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di antaranya adalah berpikir kritis, mandiri, gotong royong, dan mempunyai budi pekerti. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada beberapa kalimat rumpang yang masih kosong di depan Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Itu kertasnya itu untuk bisa pemikiran diisi ya. Sebisanya apa pemikiran dari Bapak Ibu. Dan lanjut, Bapak Ibu tadi kan sudah diberi ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 dan 6 kalimat rumpang ya, kalimat yang belum lengkap untuk bisa dilengkapi biar menjadi sebuah kalimat yang mengarah ke visi, yang mengarah ke tujuan daripada SMP Negeri 5 Sukoharjo. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya atau saya percaya murid-murid memiliki bakat, minat, dan potensi yang belum dimaksimalkan, sehingga saya berkewajiban membimbing serta menuntun untuk mengarahkan sesuai dengan keterampilan secara baik. Lanjut. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter, budi pekerti, dan keterampilan sesuai bakat dan minatnya. Mungkin bisa berbeda dengan Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, kalimat rumpang yang berikut dari saya, murid-murid di sekolah saya sadar bahwa harus memiliki dan mengutamakan budi pekerti yang baik karena budi pekerti jauh lebih berharga dari ilmu dan keterampilan. Dan saya dan warga sekolah ini yakin untuk menggali bakat minat yang dimiliki anak harus dengan menuntun anak agar dapat menemukan potensinya sehingga anak memiliki kebahagiaan sesuai kodratnya. Saya dan warga sekolah paham bahwa setiap anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda, maka cara memperlakukannya juga berbeda sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman sendiri-sendiri. Nah, ini contoh visi guru penggerak
dari saya itu untuk membuat visinya adalah berprestasi, berkarakter dan berakhlak mulia. Ini tidak jauh berbeda ya dengan visi dari Sekretariat Mas Sumarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengisi kalimat umpan dan kita cek apakah Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan kalimat umpan tadi. Ya, ini dari rekan sejawat saya yang luar biasa, Pak Fakir Usman. Coba dibacakan seperti apa pemikiran dari kalimat umpan yang Pak Fakir tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bacakan ya. Saya memimpikan murid-murid yang melampaui dari guru-gurunya, baik dalam hal prestasi, baik dalam berpikir, dalam misi visinya itu melampaui gurunya. Jadi guru ini berasal dari guru yang baik itu bisa menciptakan siswa atau murid yang lebih baik daripada guru. Sementara itu tidak bisa dihadapi, saya lagi. Terima kasih. Melampaui tinggi berat badannya atau melampaui sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih Pak Wakil, bagus sekali. Biar nggak ngantuk kita Pak sama ngantuk. Ya, sama. Yang setelah saya percaya bahwa murid adalah nanti akan menghasilkan berakhlak yang mulia, kemudian bisa berdaya lingkungan sesuai dengan visinya di SMA 5 Sukoharjo. Bisa diulang Pak? Sekolah saya percaya bahwa murid adalah menghasilkan murid yang berakhlak mulia, kemudian bisa berdaya lingkungan sesuai dengan misi visinya SMA 5 Sukoharjo. Sekali ini pemikiran yang berbeda nanti kita diskusikan yang merucut menjadi sebuah visi yang bagus. Kalau saya ingin lanjut yang ketiga. Yang ketiga boleh ulang, silahkan boleh Mas. Sekolah saya mengutamakan berbudaya lingkungan dan akhlak. Berbudaya lingkungan dan berakhlak. Boleh di sekolah kita sudah betul bahwa ini yang mengutamakan itu berbudaya lingkungan dan akhlak. Ya, bagus. Mungkin dari sebelah sini Bu Juli atau Mbak Radit, Bu Radit. Ya, Juli, silakan. Yang mana itu yang saya itu? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa budi pekerti lebih utama. Budi pekerti lebih utama. Dari Ibu Juliana. Budi pekerti lebih utama. Itu dasarnya ya, budi pekerti dan akhlak ya. Lanjut, masih ada dua lagi. Guru di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada bidangnya. Itu yang Terakhir. Yang terakhir. Tadi dilewati ya, yakinnya. Iya. Jadi yang terakhir tadi Bu Wiwin ya, Bu Wiwin. Ulang Ibu. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Setiap pada anak bidangnya. memiliki
kekurangan masing-masing. Kita dapat rumah paham bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masih ada satu lagi yang belum diisi, mungkin Pak Andi. Jadi kita warga di sekolah yakin saya dan guru lain di sekolah, warga sekolah yakin yang sudah dituliskan Andi. Saya yakin, guru di sekolah saya yakin untuk bisa mewujudkan atau perubahan yang lebih baik, mewujudkan sekolah yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya dan menjadikan murid yang berkarakter dan berprestasi, untuk mewujudkan murid yang karakter dan berprestasi. Dari Pak Andi Sahroni. Andi Sahroni. Oke. Ya, ini dari masukan beberapa pemikiran dari Bapak Ibu semuanya. Kita rangkum, yang kita identifikasi, kita simpulkan. Nah, jadi untuk mengakomodasi pemikiran yang banyak sekali lewat kalimat-kalimat numpang yang sudah Bapak Ibu sampaikan, maka akan merucut menjadi visi sekolah kita, ya. Yang kita nanti akan kita sampaikan ke warga sekolah yang lain biar semuanya mengetahui bahwa visi sekolah kita adalah memang benar-benar dari gagasan, dari istilahnya uji, ya, sudah diuji benar dari pemikiran banyak orang, bukan hanya pemikiran satu orang saja. Nah, banyak orang, dan akhirnya menjadi visi yang diyakini bisa memperbaiki, kalau mengembangkan, bisa menjadikan sekolah SMP Negeri 5 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, visinya, dan jelas bahwa visi itu hanya untuk itu pastinya harus berpihak pada murid, karena itu visi kita diarahkan ke murid. Makanya dari tadi kan pertanyaan rumpak tadi semuanya diarahkan ke murid kita. Jadi kita simpulkan bahwa visi SMP Negeri 5 seperti yang sudah kita tuliskan di papan ini: beriman, berprestasi, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Kita tetapkan, kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan juga tadi juga pastinya menyetujui, dan tentunya kita akan sepakati bersama-sama keseluruhan warga sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo untuk menjadikan usulan bahwa pendidikan di SMP adalah untuk berpihak pada murid. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan setelah kalimat-kalimat utama tadi yang kita simpulkan, yang kira-kira dari yang kita sepakati tadi, visi sekolah kita beriman, berprestasi, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan ini kiranya perlu direvisi atau diperbaiki atau ditambahi lagi tidak? Bapak Ibu semuanya mungkin ada usulan, ada tanggapan dari visi yang sudah ini adalah rangkuman dari berbagai macam tadi kalimat rumah dari pemikiran Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ada visi yang sudah kita sepakati di diskusi ini, kira-kira masih perlu ada perubahan atau sudah bagus, sudah kita tetapkan, sudah kita sampaikan ke warga sekolah yang lain. Mungkin Pak Selamat. Sebenarnya untuk visinya sesuai dengan Pak menunjukkan bahwa
visi kita harus beriman, bisa prestasi, darah mulia, dan bisa dari wajah. Ya, terima kasih. Ini ya sepakat ya semuanya ya. Ya bagus ya. Sudah mengakomodasi, sudah mereferensi semua pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan, kita disimpulkan. Kemudian saya mengajak pada Bapak Ibu untuk merinci sikap perilaku murid guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan tadi. Nah, kita identifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan visi. Kita flashback ya, kita kembali ke pembelajaran di sekolah, di kelas yang mungkin kita temui baik di dalam kelas maupun sudah di luar kelas. Kira-kira kita bisa mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tidak. Seperti guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Kira-kira contoh identifikasi pelaku yang saya sampaikan tadi bisa diambil mungkin dari Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk kita selaku pendidik untuk bisa selalu berpedoman pada visi dan berpihak pada murid yang tentunya akan menyepakati bahwa keseharian kita dalam pembelajaran yang tidak merugikan semuanya. Jadi kalau misalkan kita belajar kelas tepat waktu, ya tentunya akan memberikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan kepada anak untuk siswa atau murid untuk bisa mendapatkan haknya untuk dalam mendapatkan ilmu yang diberikan. Gitu. Jadi mungkin ada identifikasi yang lain dari Bapak Ibu semuanya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu masuk tepat waktu, murid disiplin dan harus sopan terhadap guru, orang tua yang mendampingi anak belajar. Mungkin ada tambahan kalimat yang lain yang bisa mendukung daripada visi kita. Pak Wati mungkin guru harus memberikan contoh yang terbaik. Contoh yang seperti apa umum, bagi khususnya. Misalnya tadi memberikan waktu dan kita memberikan contoh, misalnya kenapa baru tinggal sebenarnya kita harus memberikan contoh tadi. Kalau kita ingin murid kita lebih beribadah, kita harus memberikan contoh dan beribadah. Kalau kita ingin memberikan contoh tentang budaya lingkungan, ya kita harus memberikan contoh tentang buang sampah yang tidak sembarangan. Ya, betul, bagus sekali. Jadi perlu ada tambahan dari perilaku kita ya. Kita bisa mengidentifikasi kita sendiri perilaku tentunya Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu dilihat dan akan diikuti semua yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu akan diikuti oleh murid juga. Mungkin ada tambahan yang lain, Bu Tati mungkin kira-kira menurut visi tidak harus warga sekolah banyak, tidak hanya Bapak Ibu guru, mungkin dari kalimat yang banyak Pak Joko tadi, mungkin bisa disisipkan kata kedisiplinan. Jadi selain beriman, berprestasi, berakhlak mulia, tapi siswa itu juga harus berdisiplin. Yang visinya. Karena menurut saya disiplin itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Ya nanti kan ini pada pengolahan perkakas dan ini kita sambung dulu, kita diskusikan lagi pertemuan yang berikutnya. Kita sampaikan, kita unggah warga sekolah yang lebih banyak. Jadi tentu sekali betul memang. Jadi kalau kita selesaikan visi yang sudah ada, kita tambahi, kita selesaikan kedisiplinan.
kedisiplinan. Nah, makanya kita godok lagi. Misal Bapak, Ya. menurut saya kalau kedisiplinan itu sudah masuk ke berakhlak mulia. Karena dengan disiplin itu kan berarti sudah mentaati peraturan yang sudah ada. Berarti sudah mencakup berakhlak mulia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sudadi. Ya. Gitu ya, berarti sepertinya jadi terjawab ini. Jadi kedisiplinan itu sudah termasuk pada berakhlak mulia. Kalau akhlaknya mulia, otomatis apa tindakannya tentunya mengarah pada aturan yang diberlakukan. Jadi selalu mentaati tata tertib, selalu berakhlak mulia itu ya mempunyai pribadi karakter pribadi yang bagus kan gitu. Jadi sudah termasuk di Islam itu berakhlak mulia gitu. Beriman kan sudah masuk. Ya, Beriman itu disiplin. Beriman, disiplin disiplin juga, masuk juga, bisa. Beriman itu ya karena beriman ada Tuhan yang Maha Kuasa, contohnya kan tak beribadah, kalau taat kan tepat waktu, disiplin. Nah, betul, bagus. Jadi memang ternyata visi yang sudah kita rampung jadi sudah luas sekali, sudah mengakomodasi berbagai tindakan perilaku warga sekolah. Terus dan kita lanjutkan ke prakasa perubahan. Ya, jadi pendapat-pendapat dari Bapak Ibu semuanya tentang terkait inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku tadi yang menyerahkan visi sekolah. Kira-kira prakasa perubahan seperti apa yang bisa mendukung sehingga visi itu bisa dijalankan, tidak hanya sekedar tulisan doang, tidak hanya sekedar moto tempelan di depan sana di besar-besar tanpa ada implementasi, tanpa ada praktek bukti nyata bahwa tulisan itu berefek pada perilaku warga sekolah, utamanya pada murid. Ada beberapa yang bisa mendukung prakasa perubahan. Contohnya ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Atau ada pertanyaan yang lainnya? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Jadi mungkin ada pendapat dari rekan-rekan tentang prakasa perubahan, ada inisiatif perubahan yang mendukung visi yang sudah dirumuskan tadi untuk bisa saja diterapkan dengan baik. Ada inisiatif seperti apa? Kira-kira apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru? Kira-kira apa? Antara sama guru itu kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan? Atau apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua kepala sekolah agar visi tercapai? Kegiatan-kegiatan seperti apa? Kegiatan-kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua agar visi ini bisa dapat tercapai? Kira-kira seperti apa? Pak John? Pembenahan mental. Pembenahan mental. Kalau masing-masing Harjono menyatakan bahwa prakasa perubahan inisiatif yang harus salah satu yang harus dilakukan adalah perubahan mental, pembenahan jiwa, mindset daripada murid. Di pembenahannya, sebenarnya lewat apa Pak? Mungkin ada kegiatan yang lain, pembenahan seperti apa yang langsung di kabinet termasuk. Oh ya, jadi pembenahan mental salah satunya lewat siraman rohani yang kita lakukan guru-guru nah, yang kita lakukan setiap hari Jumat pagi minggu yang pertama
membenahi mental mindset siswa untuk menjadikan berakhlak mulia, begitu ya Pak ya. Jadi sesuai dengan visi yang kita luruskan. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya Pak Pakih tadi. Untuk mewujudkan visi itu kita ya maksudnya harus memahami kembali maksud dari misalnya sampai nanti ada pengertian pemahaman yang berbeda-beda sehingga nanti juga berbeda-beda. Dan kemudian kita harus lanjuti tentang membuat indikator-indikator berdasarkan bagaimana nanti indikatornya apa kalau kita ingin membuat harus kita buat indikatornya biar kita nanti bisa mengukur keberhasilan kita mewujudkan visi kita. Kalau indikatornya sudah kita dapatkan, lalu kita beraksi bagaimana kita mewujudkannya. Nah, ketika itu harus memperhatikan variabel-variabel apa yang bisa kita manfaatkan, kemudian hal apa yang mempengaruhi proses untuk terbentuknya siswa kita yang beriman, siapa saja yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan hal ini sehingga kita nanti tidak hanya sendirian saja tapi juga bersama-sama untuk mewujudkan itu sehingga langkah-langkah kita itu setapak demi setapak itu nanti akan bisa kita laksanakan bersama, tidak sendiri-sendiri karena ini adalah suatu sistem dalam sebuah komunitas. Mungkin itu juga. Ya, terima kasih. Jadi intinya itu tidak sendiri-sendiri itu artinya berkolaborasi ya Pak ya. Nah, itu berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat. Jadi kalau kita berdayakan bimbingan dan konseling kita, jadi guru-guru, rekan-rekan kita juga untuk bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu wali kelas yang tentunya lebih tahu, lebih mengerti, paham tentang siswa-siswanya yang dibimbingnya di kelas kan itu. Karena tiap hari bisa berhadapan dan waktu itu juga bisa berkonsultasi, bisa berhubungan, berkomunikasi dengan wali murid lewat grup kelas. Nah, jadi wali kelas itu juga mempunyai grup kelas yang di dalamnya ada wali murid yang bisa dikomunikasikan demi kemajuan murid putra didiknya di kelas gitu. Bagus sekali Pak Wakil, terima kasih indikatornya harus terpenuhi. Kalau indikator tidak terpenuhi berarti belum tercapai visi yang diharapkan begitu. Jadi semuanya tetap perjuangan dan keras kita semuanya sebagai warga sekolah. Kemudian ada pertanyaan dari saya, mengapa visi perlu melibatkan warga sekolah? Bahwa visi itu melibatkan seluruh warga sekolah harus terlibat, tidak hanya Bapak Ibu doang, tidak hanya murid-murid saja, tapi semuanya. Kenapa? Ini pertanyaan saya sebagai penanya terakhir, belum kita nanti simpulkan tertutup. Karena berdasarkan tujuan bersama antara sekolah sama rumah harus agam. Ya, betul. Jadi kita ini adalah satu keluarga, geraknya itu satu keluarga. Kalau keluarga ada kepala keluarganya, ada anggota keluarga anak-anak dan terusnya. Itu kan harus saling sinergi, saling berpikiran ke depan bahwa semuanya bertujuan berpatokan pada visi misi sekolah yang sudah diterapkan sehingga tujuan pembelajaran kita bersama, visi yang kita rangkum, yang kita canangkan bisa terlaksana dalam waktu jangka pendek, tidak jangka panjang. Karena ya ada visi yang jangka panjangnya ke depan. Untuk apa siswa? Nanti ke depannya jauh hari ke depan itu berimbas pada pemikiran mereka supaya mempunyai kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan, yang tentunya sesuai dengan kodrat sebagai kodrat alam dan kodrat alam. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam diskusi yang menarik ini. Luar biasa sekali, semangat sekali pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu guru semuanya bisa merumuskan, merangkum visi sekolah kita sehingga yang
maklumat dari visi sekolah kita, tentunya setelah kita rangkum, kita janjikan visi, kita juga harus konsekuen, kita juga harus meyakini, juga harus menetapi, menjalani apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, supaya tentunya ke depan SMP Negeri 5 Sukoharjo menjadi SMP yang lebih bermartabat, lebih berakhlak dan berprestasi. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, tidak ada tanya jawab lagi. Nah, marilah kita akhiri diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Yani selaku pengajar. Nuwun Pak Joko Budiarjo yang sudah memimpin diskusi untuk visi dan misi sekolah SMP Negeri 5 Sukoharjo, karena sudah berpihak pada murid ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu dirubah ya. Ya. Coba untuk visi SMP Negeri 5 Sukoharjo coba ya. Beriman, berprestasi, berkarya, dan berbudaya lingkungan. Itu visi guru pembelajarannya waktu pertama kali itu Bu jadi sama itu kan ya tidak berlebih dalam dan mohon dari untuk nanti sudah ada kesepakatan dari panjenengan semua, jadi harus konsekuen ya Pak dengan kesepakatan tadi, harus berkolaborasi, saling mendukung satu dengan yang lainnya, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, orang tua, dan juga dari saya matur nuwun untuk Bapak Ibu semua yang sudah kerso hadir untuk pendampingan individu Pak Joko Budiarjo. Dan apabila ada salah dari saya, baik kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu, karena salah itu saya benar-benar saya tidak sengaja. Semoga kalau untuk melanjutkan tugas kami pasti. Terima kasih pada rekan-rekan dukungannya. Mohon maaf dengan aktivitas di bawah saja, yang di bawah